Ya, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Nah, kita lanjutkan Pak ya. Ini ceritanya aja kita kaitkan dengan peristiwa terjadi. Ya. Bagaimana qalu ulana? Coba hai Musa, kamu berdoa. Nih, mulai deh. Ini doa nih Pak. Kata-kata doa. Solusinya cuma satu doa. Apapun masalah yang kita hadapi, ini masalah berat nih. Yang bisa menyelesaikan persoalan apa? Doa. Apa sebab doa nih? Doa itu senjatanya orang beriman. Senjatanya orang beriman. Kekuatan itu hanya pada doa. Gak boleh lepas kita hubungan dengan Allah. Makanya jangan lupa tahajud terus. Dengan tahajud itulah Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita akan mendapatkan suatu sultan. Kita masuk kepada tempat yang benar dan kita akan keluar pada tempat yang benar dan kita Allah jadikan sultan. Sultan itu suatu kekuatan nasira, kekuatan yang bisa memberi pertolongan. Pertolongan apa? Pertolongan Allah Azza wa Jalla Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ya. Rabbaka, kepada Rabbmu, yubayyin, agar Rabb kamu itu menjelaskan kepada kami mahia, sapi itu apa. Karena nggak masuk akal kami. Ya, ini mayat tapi nggak boleh dibuka. Pas lagi polisi, ibu-ibu buka, kan aneh tuh. Apakah baca apa lihat? Allah masukkan keberanian kepada wanita. Biasanya yang berani itu bapak kan, tapi enggak ibu-ibu sekarang. Mak-mak hebat loh. Mak-mak hebat. Coba mau kamu bayangkanlah. Yang mengungkapkan peristiwa itu dari mak-mak loh. Paham? Mak-mak yang buka. Hebat. Mak-mak itu jangan dianggap sepele. Masya Allah. Ya, ini enggak. Makanya mak-mak harus 1, 2, 3, 4. Semakin banyak mak semakin bagus. Semakin banyak mak. Kalau yang nggak punya, yang nggak punya ini kayak apa? Iya, dicari. Cariin dong bawah. Ya, kita lanjutkan. Nah, qalu ud'u lana. Qala innahu, Musa menunggu wahyu, menjelaskan innahu, sesungguhnya ya Allah Azza wa Jalla yaqulu, berfirman. Jadi Musa ini menunggu apa? Titah firman. Inna, sesungguhnya sapi itu baqaratun, adalah sapi betina, bukan laki-laki loh. Baqarah, sapi betina. Kenapa sapi betina enggak sapi jantan tapi sapi betina? Kenapa? Yang buka tadi ibu-ibu pintar dia. Jangan dengan sepele loh. Yang berani itu adalah tapi kalau bapak pasti berantem dah. Tapi ibu-ibu, ayo kita maju tak gentar. Masya Allah. Kenapa Bakarah, sapi betina, yang bisa mengungkap itu adalah mak. Paham tuh Bu? Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Ya. La faridun, tidak faridun, tidak tua. Wala bikrun, dan tidak pula muda. Bikir itu muda, kan memusingkan tah. Memusingkan. Ini menunjukkan apa? Untuk mengungkapkan suatu kejahatan itu nggak bisa selabin, harus ada jalurnya. Harus ada jalurnya.
banyak sekali. Ya. Dan sehingga data yang dikemukakan harus valid. Paham Pak? Nanti bisa dipalsukan, bisa dipalsukan. Data yang valid itu bisa juga dipalsukan kok. Apalagi yang nggak valid. Masya Allah. Ya, kita lanjutkan. Kemudian awanun, pertengahan baina dzalika, di antara itu kan pusing toh. Enggak langsung enggak. Tapi kalau mau kita kan langsung, tapi enggak, ada harus mengalami itu. Proses. Jadi kebenaran itu membutuhkan proses. Nah, kita lanjutkan. Ya, bagaimana? Faf'alu ma tu'marnu, kerjakanlah oleh kalian wahai Bani Israel apa yang kalian diperintahkan. Kerjakan. Jangan lagi banyak tanya. Kemudian karena masih juga kepengen tahu supaya yang diinginkan itu datanya valid, sehingga nanti dalam persidangan tuh nggak bisa dibantah oleh hakim yang dikatakan apa keterangan palsu. Orang keterangan palsu itu bisa dihukum loh, memberi keterangan palsu. Iya, paham tak? Kenapa memberi keterangan palsu? Lidah tidak bertulang. Lidah tidak bertulang. Makanya persaksian lidah itu enggak dipakai di mana? Di akhirat. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dikunci lidah. Paham tuh? Jadi yang dipergunakan sebagai alat bukti itu apa? Bukan lidah, tapi alat-alat bukti. Ya, sidik jari. Kenapa tangan? Karena di tangan ada sidik jari. Ya. Kenapa kaki? Kaki yang bergerak. Masa HP yang ada di sudut sana bisa pindah ke sini? Apa HP itu bisa punya kaki? Coba jawab. Siapa yang memindah coba? Ya, ada tangan yang memindah loh, nggak mungkin toh. Paham? Ya, ada wong nih. Nah, kita lanjutkan. Kemudian qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Ini yang paling gampang. Coba berdoa lagi wahai Musa supaya data itu valid. Ya. Berdoa kepada Tuhanmu. Kenapa disuruh Musa berdoa? Coba bukannya lain. Kenapa disuruh Musa berdoa? Doa Nabi itu didengar oleh Allah. Bukan seperti doa Ali. Doa Allah, doa Nabi itu pasti didengar oleh Allah. Nah, maka jangan coba-coba kita Bapak Tohorman. Ya. Darah Nabi itu akan mengalir, Pak. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Kepada keturunannya, kepada nasabnya. Jelas Bapak teman. Quran menjelaskan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Ya. Umat Islam yang ditindas di dunia ini, Rasulullah yang merasa menangis meratap di alam barzah. Masya Allah, la haula wa la quwwata. Jangan coba-coba Pak melawan ulama. Karena ulama itu adalah apa? Warisatul anbiya. Ulama yang mana? Karena ulama ada bagi dua lagi, Tom. Ada ulama pulus, ada ulama apa?
sama tuh pulus tuh. Ya, dan ulama yang warisatul anbiya, waris para nabi. Coba Bapak perhatikan, jarang kita mendengar bahwasanya muntahar itu adalah yang punya rumah yang di yang kawasan apa nama tuh Panggasaan Timur 46 yang punyanya orang Yaman di sana. Jarang kita dengar sejarah tuh. Tertutup, Pak. Padahal Masya Allah itu bukti sejarah, Pak. Apa sebab rata-rata para ulama kita berjuang karena Allah. Biarlah mereka gaib di dunia tapi wadih di akhirat. Biarlah mereka tertutup di dunia tapi jelas di akhirat. Kenapa? Ikhlas. Kalau mereka kepengen nama di dunia mau diungkapkan lah. Yang menyelamatkan bapaknya, orang tuanya Habib Rizik itu Kiai Nur Ali waktu ditembak oleh Jepang. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya, nah ini yang dikaburkan fakta sejarah, diputar balikkan sejarah itu, seolah-olah dialah sebagai pelaku pejuang ini negeri, tapi penjahat ini negeri. Iya, nah kita lanjutkan, kita nggak ke sana, kita baca Quran ngaji kita. Ya, kita lanjutkan. Kemudian, masya Allah, ya. Qala innahu, Musa menjelaskan, innahu sesungguhnya Allah yaqulu berfirman, innaha sesungguhnya baqaratun mak sapi, ya mak sapi lah, sapi betina itu safra, warnanya kuning, kan semacam sapi Madura. Makanya orang Madura tuh berani Pak, perempuan Madura tuh berani kalah dengan perempuan lain. Dan saya lihat sendiri di Mekah, polisi di Mekah tuh geleng-geleng kepala terhadap orang Madura, perempuan Madura. Nggak boleh jualan, nggak apa-apa. Dia bungkus nasinya itu, dia sholat. Pas lagi orang keluar masjid, ya dijunjung, nasi itu dijunjung di atas kepala. Dia beli 5 menit kan habis tuh. Polisi menangkap bagaimana? Orang serame itu pintar Madura ketimbang. Kalau spekulatif nggak bisa di Indonesia, dan lebih orang Madura nggak bisa. Dia berani jual bensin di pinggir jalan. Resikonya apa? Kebakar mati. Orang Padang malah berani demikian kan. Hebat Madura itu apa? Besi tua menjadi apa? Kipas uang. Paham tuh? Plastik bisa menjadi orang kaya, masya Allah. Tirulah demikian. Saya ingat sekali guru saya Abu Hamidi. Madura itu kata beliau, satu lapak itu bisa dihidup, bikin anak di sana, bikin warung di sana. Kata almarhum, bikin anak di sana, bikin lapak di sana, jualan di sana, bisa dihidup. Coba, hebat. Ini air aku nggak ada ya. Maka kalau cari istri, cari orang Madura lah. Nah, kita lanjutkan ya. Faqi'un launuha, faqi, kental warnanya, tasurru, menyenangi orang yang memang sapi itu kalau orang melihatnya senang. Nah, kemudian kita lanjutkan Pak. Qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Lalu ya Bani Israel mengungkapkan lagi kepada Musa, doa lagi. Ini kita lihat doa Pak, jangan putus doa. Jangan putus doa supaya Allah ungkapkan yang benar itu benar, yang batil itu batil. Paham Pak? Minta sama Allah. Ya. Ya, untuk menjelaskan kepada kami, ya,
Bagaimana itu sapi betina? Innal baqara tasyabaha alaina, dengan ada identitas yang diberikan Musa kepada Bani Israel bahwasanya sapi tasyabah, meragukan kami karena terlalu banyak apa? Identitasnya tadi, sehingga menyulitkan mereka berbuat. Tapi Bapak Rahman, setiap kesulitan itu hasilnya bagus gak? Atau fa inna ma'al usri yusra. Paham? Setiap kesulitan itu akan menghasilkan, ya, ya, jelas, ya. Nah, kita lanjutkan. Insyaallah la muhtadun, semoga kami Allah beri petunjuk. Qala innahu, Musa menjelaskan, innahu, sesungguhnya Allah yaqulu, berfirman, innaha, sesungguhnya sapi betina itu, baqarah, sapi betina, la dzalulun, la tidak dzalulun, dipergunakan untuk tuthirul arda, dikaryakan untuk membajak bumi. Tahu nggak membajak bumi? Membikin ladang itu, membikin sawah itu biasanya enggak sanggup tenaga manusia, dipergunakan tenaga binatang. Jadi ini binatang ini, sapi itu adalah sapi istimewa. Kemudian wala taskil harsa, dan tidak pula untuk mengairi tanam-tanaman. Ya, karena enggak kuat tenaga manusia, dipakai tenaga binatang. Kenapa? Karena zaman dahulu itu, ini kan di sana itu, di daerah katakanlah barat, daerah sana itu kan air kan sulit dah. Harus dipergunakan tenaga binatang, tenaga onta untuk apa? Sebagai mesin turbinnya untuk mengangkat air. Nah, musallamatul la syiyata fi, tidak ada cacat, musallamat, sejahtera, la syiyata fi, tidak ada cacat padanya. Jadi tidak ada yang sompel, bersih mulus, kan aneh toh. Nah, sudah. Kemudian qalul an, lalu mereka berkata, al-an ji'ta bil haq, engkau telah mendatangkan kebenaran. Nih, sampai di sini. Ini menunjukkan proses yang begitu panjang untuk mendapatkan kebenaran. Paham? Jauh sekali mendapatkan, mengungkapkan suatu peristiwa. Ya. Lalu bagaimana? Fadzabahuat, kamu sembelihlah ini sapi. Kembali kepada siapa yang pemilik sapi tadi? Orang miskin, orang soleh yang meninggalkan warisan cuma iji baik adalah sapi. Dia berwasiat kepada istrinya bahwa sapi ini kalau ada yang membeli, dia apa? Ditukar dengan seberat emas. Masya Allah, la haula wala quwata illa. Cerita itu panjang, kita biar singkat aja. Ya, kita menunjukkan apa? Bahwasanya yang benar itu akan melahirkan kebenaran. Yang tidak benar itu akan melahirkan pula ketidakbenaran. Ya, nah kita lanjutkan. Ya, Masya Allah. Ya, kemudian ya, telah dibunuh. Hampir saja kalau masih bertanya mereka nggak bisa menjawab lagi. Sampai di sana. Kenapa? Jita bil haq. Jita bil haq. Menuju proses untuk mendapat kebenaran. Kemudian, itu baru tadi, wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktum, dan Allah akan ungkapkan apa yang kalian sembunyikan. Artinya apa? Kejahatan itu ada yang disembunyikan. Kejahatan itu pasti ada yang ditutupin. Di sini kalimat ma, bukan
Kematian itu cuma satu, tapi di balik kematian itu banyak sekali apa-apa yang kamu sembunyi, jati dirimu. Masya Allah. Ini namanya fitnah hidup. Jelas Pak? Inilah kenapa fitnah hidup. Kita masih hidup, kita udah disumpahin orang mampus loh, mampus loh. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ya. Makanya Bapak hormat, Rasulullah misalkan iyyakum bil kadzib. Jangan berbohong. Innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena berdusta itu akan mengarah kepada kedurhakaan. Innal fujura yahdi ilal nar. Ya, kedurhakaan itu akan menjerumus kamu kepada api neraka. Masya Allah. Jangan berbohong. Kata-kata bohong itu hoax. Mengungkapkan cerita-cerita bohong, memoles barang yang palsu. Berbahaya sekali. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Inilah bentuk kajian kita malam hari ini. Saudara, ambillah peristiwa ini sebagai apa? Madza aradallahu bihadza masala. Nanti akan banyak yang akan diungkapkan oleh Allah melalui peristiwa terbunuhnya seseorang, yang akhirnya dalam ending itu cerita ternyata yang membunuhnya siapa? Keponakannya sendiri, orang dekat. Ingat Pak, peristiwa itu orang dekat, bukan orang jauh ya. Kenapa? Karena kelamaan yang meninggal ini hidup orang kaya. Lebih baik gua bunuh dia biar saya dapat harta. Ya, warisan. Ternyata setelah dia dipukul dengan sapi, dia hidup kembali. Dia ngomong, siapa membunuh kamu? Ini orangnya, keponakan saya. Akhirnya apa? Wa katabna ala bani Israil anna nafsa bin nafsi. Allah menetapkan hukum kepada Bani Israel, kalau jiwa dibalas dengan jiwa. Dia akan mengharap harta tadi, tahu leher putus. Paham? Nah, cukup demikianlah. Ada yang mau tanya? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang mau tanya? Semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yap. Kalau kita mengutuk orang itu boleh nggak? Hah? Mengutuk orang, Mengutuk orang? Ya. Kita kesal gitu, bengkel gitu. Dalam Quran dijelaskan, ya, fala'natullah ya wan nasi ajma'in, dan Allah akan melaknat dan manusia pun akan melaknat. Ya. Tapi kita disunahkan untuk mendoakan supaya dia apa? Dia mendapat apa? Mendapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala, ya. Ya. Ya, itu fala'natullah 'ala zalimin. Laknat Allah untuk orang yang wal malaikatu, disuruh malaikat melaknat mereka. Dan Allah melaknat mereka. Malaikat dan orang manusia pun melaknat mereka. Kenapa? Bikin susah orang. Paham tuh, Pak? Bikin susah orang. Ya. Jelas? Na'udzubillah, jangan. Makanya ada mubahalah kata. Jadi kita sabar aja. Nanti Allah akan sendiri ungkapnya. Ya, paham Pak? Yang lain? Ya, kalau enggak ada cukup demikianlah. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.